Jadi karena seakan-akan belum melakukan. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung, memangnya kenapa? Itu seperti dulu zaman P4, saya punya kawan di Jogja, teman saya nulis tafsir Profesor Zaini, itu pernah zaman Pak Erto disuruh sosialisasi P4 di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja Pak. Jadi yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila, 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya 6 kan? Kenapa Pancasila jadi 6? Yang unik itu ketika ditanya, ini saya melihat langsung di TV 7 itu, Indonesiaku itu, ada anak-anak kecil ditanya, bendera ini milik siapa? Bendera merah putih itu. Jawabannya apa? Milik sekolahan Pak aja. Karena memang milik sekolah. Itu yang tanya itu kaget. Milik sekolahan Pak. Nah, tentang tema ini mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius karena tadi sudah kayak jurkam tadi, ini yang langsung khas ilmuwan. Ini sebagai penghormatan saya pada Yunisma, ini khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya, saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29. Ini langsung start saya baca halaman 29. Dan ini terutama yang para punggawa-punggawa ini. Saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Falamma kanatil hudnatu wa wadu'atil harbu wa amana nasu ba'duhum ba'du wal taqaw fatafawadu fil hadits wal munaza'ah. Falam yaklim ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhula fihi. Walaqad dakhalataini kasanaten mithlu man kana fil islam qabla dzalika wa aktsar. Terus ini ngomongnya harus santai, nggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan, karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi, komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu, Nabi itu ya dituduh ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang baru. Cuma agak diteruskan wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi ya ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang apa? Baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya ini dengerin betul ini. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam. Di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ, namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad, kamu komitmen enggak sama perjanjian? Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang,
ya Aba Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir, di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya nangis. Umar, Sayyidina Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi isyaratnya wong ini baca ora wis. Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis ini nggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal kitalu haitsul takon nasu. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, masuk Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Tidak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun kedua ada perang Badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya nggak kau bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang, nggak kau bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar. Kalau orang perang terus, itu gak kau bermikir Islam, tidak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin. Oke, perjanjian ini saya turutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, karena pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi. Sebagaimana kampanyenya Muhammad. Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus lumutan, pokoknya terus diskusi. Kita kok bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad Abu Jahal. Mulai dhisik Muhammad itu ratau bodoh nih. Mulai dulu Muhammad tuh gak pernah bohong. Abu Jahal, waduh, wis bodoh nih ngongkonan. Wis ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Akhirnya ngomong kafir sing tokoh-tokoh cara Jawa yo, wah semane jebule masalah ini kan. Artinya gini, kalau kita ingin Indonesia damai, sebenarnya yang untung itu Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi, yang ada sebelum langit bumi, bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada aktenya, itu kan sudah ribet kan. Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh, Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan Arabik, tokoh yang begini-begini, yang sayang istri, sayang keluarga, dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal, Abu Lahab yang corong jauh penggaweannya yang ngerugikan orang lain. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri pakai bahasa dulu, falam yaklim ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa yatakallam. Sebenarnya yang benar itu bahasa kalimah yaklimu kalaman, karena masdarnya itu kalam, berarti sulasi nopo mujarrad. Tapi di fiilnya itu mujarradnya enggak kelaku. Jadi di fiilnya takallama ya takallamu, tapi untuk masdarnya yang kelaku kalaman. Jadi ini agak unik, agak enggak lazim. Mestinya kan takallama ya takallamu takalluman, tapi di masdarnya kalam populer, tapi di fiilnya tidak populer. Saya teruskan ya. Ini penting sekali. Jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang, itu bawaannya kalau ketemu ya perang. Kalau ketemu perang, sehingga orang itu rakober diskusi dulu. Saat benernya Islam sampai kafir itu bener di. Karena tidak kober diskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir. Karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Ya Nabi itu yang diminta hudnah, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusi ya tadi kan nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Walhasil terus
Orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi itu. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus, suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies, kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan nggak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam itu nggak masalah, yang repot itu nak umat Islam. Karena kalau umat Islam yang jadi percontohan, banyak raja yang dolim, banyak pemimpin muslim yang dolim, terus identik dengan Islam itu jadi dolim, kan ribet. Ya kalau pas umat Islam, kalau Islam yang kumat kan jadi masalah kan. Nah ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa? Kumat. Singkat cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah makanya di sini diistilahkan falam makanatil hudnah, ketika ada perdamaian wa amanan nasu ba'dum ba'do, orang merasa aman, itu fatafawadu fil hadis wal munazaah, mereka berdebat. Munazaah itu berdebat, keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal, keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita, terus diskusi. Dan mereka akhirnya ikrar, wah yang benar ya Muhammad lah, di mana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi, di mana-mana Tuhan ya punya reputasi menciptakan, masa Tuhan reputasinya diciptakan kayak berhala dan sebagainya. Ibadah juga gitu, ibadah wong kafir itu kalau tawaf itu telanjang, ibadah Muhammad santun pakai pakaian. Terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam. Sehingga saya lihat di beberapa tafsir, saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius, ngergani Unisba ben sawangane pemikir serius. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu yes, pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri, karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, saya ulang lagi, dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk, juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau, sementara ini di bumi nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka agak beraturan. 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya nggak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang nggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka
satu. Fakullu hadil awalim far'un minal wahidis somad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan kali gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya lepol, terus sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi, sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari satu titik. Dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak cara ahli tauhid gak penting gambarnya api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari satu titik. Nah, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, cek mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud. Ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat jadi tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam, nggak perlu provokatif kayak tadi pidatone rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ya. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknanya takallama bila dalil? Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau tiga itu cabang dari satu. Wong gendeng yang takut gitu pas orang gendeng. Wong tiga cabang dari satu kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau tiga itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid. 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari satu titik. Cek gambar benar maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak-agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya ini agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali Mbah Hasyim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim cara kula kok dadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarangno kentong. Nggih ngaramno beduk, tapi NU nganggo kentong. Beduk. Dan uniknya Mbah Hasyim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasyim sama Mbah Fakih Mas Gumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasyim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, zakalin nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, zakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus ada yang lagi pakai api ya Rasulullah, zakalil Majusi itu orang Majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasyim menolak kentong. Karena mantas sababi kaumin bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram.
Al-Jasus Antakrimin Nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA, karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Nggak jadi ulama, main WA-an terus itu. Nah itu termasuk rektor nggak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk, sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang nggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa, gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta? Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi Mas Yo RT yang mikir gimana Gus Indonesia kok. Padahal RT sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Nah, itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jebule wonge sing duwe ikon itu sapa? RT. Ribet kan? Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang. Beliau itu marah besar. Ini harus dilawan, dan saya bukan karena benci Mbah Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Secara ngelawan tuh lucu, gak ilmiah, tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Madinah itu, zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu. Nah, dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudahlah, kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral, yaitu kalimat thayyibah adzan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja. Dua beliau itu ya saling menghormati, padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut, sementara engkau berpendapat kunut itu sunat, ikroman di hadal madhab. Saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis ikhtijam udah wudu. Tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Ya orang boleh berdebat lah. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, apa saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan? Itu saking angkuhnya apa saking senengnya, kan nggak jelas kan? Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati.
Alfiu faminunil hajib sampai bisa nyifati detail karena delok wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kok delok pangeran. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, mosok sak aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita, menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang gue ngarep gitu. Lu bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di Masjid Haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat, gayanya gue ngarep, jebule raro. Ini di sini-sini wong, jebule bodoh gitu. Gayanya gue ngarep, jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun, yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan, yang merasa tidak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang nggak sowan alasannya seneng. Loh, Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di Sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada berapa yang berani sowan. Itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Dan Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk assalamualaikum, padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern, sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan gak fair kan, misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya ke sini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol. Sering tidak fair dunia ini. Tapi karena aku kiai ra oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini. Mesti saya bilang, mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa saya pas itu kosong? Tak jawab enggak lah, sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam jenengan kosong apa, kita menyesuaikan. Lah itu lagi di akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata saya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang, karena ya takut. Kiai kan ya nganggur, jam 9 nganggur, jam 10 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Jika kalau saya datang jam 9, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri? Nah karena orang ini melakukan rutin, gak kok berpikir, pokoknya ngono jenenge silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau diangen-angen, ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen Pak Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang yang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu wong kan nggak kok bermikir. Ibarat
seorang misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, diangen-angen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah gue kalah mbak A, gue kalah mbak B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Luang Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Yang menang berarti benar, yang menang benar. Kan terus jadi repot. Dan itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudahlah, nggak ada perang. Nah, makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan, Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah, Mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Seneng mana? Seneng majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya ya sudah, Mat, Tuhannya satu aja. Nah, itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abul Hasan As-Sadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abul Hasan As-Sadzili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus itu wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abul Hasan As-Sadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik, tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar itu setelah tauhidnya benar. Alasannya Abul Hasan As-Sadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad salaf.
Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum makat. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum makat. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah makanya dalam adab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampun. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafatkan la ilaha illallah. Jadi kita-kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim nggak masalah lah sopai. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi gak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ratau maca la ilaha illallah nek gak kalimah ini. Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa udhu fisabilillah, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit karo dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Anjar ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Termasuk provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi itu. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu. Enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang gitu. Jadi apa, terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih-ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan. Kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Modus ini kan. Tangan-tangan itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah itu juga. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja, kalau saya biasa aja. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu.
Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, "Lho nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul." Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau ndonga. Timbang abri-abri Islam ya, timbang elek-eleki napa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, "Gus, saya doakan gini-gini, saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak waduh orang dongo, nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora roh bupati saya gak beli." Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya, nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak, artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat tak nasihati, jadi bupati yang baik, gubernur yang. Kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Selamat. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah nggak boleh terdikte oleh doa kita, nggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, mazhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya mazhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam mazhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, dalam mazhab Abul Hasan Asyadzili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Asyadzili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham, ya sudah. Akhirnya sudah. Ya saya nggak kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan, ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25. Pak baca, ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi masalam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi ibarat dokter, di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngadut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan,
Itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D. Jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, nah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti ponakan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengahi. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti rada aku ponaan. Akhirnya yura rono. Mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga gak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Lu saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawanya. Bala Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa moro pasar go tasbih duwilu. Iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol ning ndi? Maaf ning ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Akhirnya tanya. Dadi uraanku iku amdan. Lha nek sampean asli, iki asli uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-thair. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saat tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imra'atahu wa lam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul ya betul saged inzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk, oh pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya adus sik. Tapi Nabi sekali pakai mazahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Lalu ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan ubi. Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, wah malah ngarah diambung. Kalau Saudah itu kan istiwa itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi. Iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah. Tanya be Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan.
Qabbalani Rasulullah wa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku ya udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Nah ini artinya seasik itu gitu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Kok iso ae. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ora pati ngaji. Contohnya ora iso, tapi mau gawe kaidah mau Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal itu mbok malaikat Jibril rawani ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku yo gojol-gojol kan ambek makhluke gojol. Yo buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas mbek pangeran terus ditudono swarga. Gusti, swarga sengiler tok ora wong wayu roh wis ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wis. Wallahi, wallahi. La as'alu ghairaha. Maksudnya ghaira khoslah, ghaira tilkal khoslah. Ya niku selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi. Didono swarga wong do kelon seru wibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ini swarga iku. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarine ra janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing nggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga njuk mlebu swarga, terus diadepno neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas taziu bijinan ngenyek kula. Engkarwan ra di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga, kan mlebu swarga tamanna, sangen-angen sembah jaluk apa? Orang angan-angan yang indah-indah laka wa asratu amsal ya siku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10. Jawab wong lanang ya lucu. Atas tazi ubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus jare pangeran la astazi ubika walakinni ala ma asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran atas alufia mayusidu fiha wasfikut karena Allah dengan madzahirul jamal. Yang paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Ngelangkai. Nabi Musa nangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan? Jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkai makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh khiddatahu. Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah. Tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50 gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak nguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang nguntungkan, sebenarnya tidak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat 50. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, tidak bantah. Bareng Nabi Musa, kenapa diceluk pangeran? Aku akan sholat ping 50. Inna umataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umatmu. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rokaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat. Berarti sebetulnya
Sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya gitu. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu nggak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat, nggak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebutin, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah itu ringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ra kuat, jadi sebenarnya dia bilang umatku ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu loh. Ya akhlak yang mujur, bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Ini entek ya. Terus iya doa tuntas betul. Sebebas. Terus munggah ado-ado laupun. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah. Saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadisus syafa'ah. Hadisus syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika di itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu. Yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal. Apa dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu. Itu dari af'al tafdil fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya pangeranku sing iso nguripno iso mate. Namrud terus kala anak ubi anak cuma ngono ya iso njupuk wong di penjara loro dijupuk sing sitok dipateni sing sitok dibeno. Lha iki tak pateni sing iki tak kei penguri. Jadi paham ya kalau anak ubi wong itu sing sitok tak pateni sing sitok tak paringi akhirnya Nabi Ibrahim ganti cara sepeda motor ganti persnel itu ganti logika. Fa inna wa ya'ti bisamsi minal masyriq saiki fa'ti biha minal saiki ngene pangeranku iku sing menerbitkan matahari saka wetan marang kulon. Nek pangeran saiki kok kulon ngetak. Ya itu namanya patona. Kowe nak pangeran matahari yang Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan sekarang dari barat ke timur fabuital ladzi maka orang kafir ini secara argumentasi kalah. Bon itu perdebatan ilmiah. Nah, ini kalau cerita biar Qurannya urut bahwa ini tidak tafsir, sudah saya katakan cerita saya tidak tafsir, masih bisori fil Quran, murni Quran. Lah setelah Fir'aun secara argumentasi ilmiah itu kalah, para punggawanya juga ngakui bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan, karena kalau dia Tuhan lalu siapa Tuhannya nenek moyang mereka?
Akhirnya terus nganggo teori sosial politik bahwa Musa dengan misi ini tentu mengancam kekuasaan Fir'aun. Akhirnya terus mereka sepakat piye carane ngalahno Musa. Nah, terus piye carane ngalahno Musa? Nah, zaman itu peraduan paling hebat urusan adu ilmu napa? Sihir. Ukuran kedikjayaan nganggo ilmu napa? Akhirnya wacana dari dialek ilmiah menjadi dialek lenek. Ada adu ilmu napa? Gedik. Nah karena Musa itu nabi dituruti oleh pangeran. Terus mulai itu terus tema menjadi tema kedikjayaan. Musa nunjukno fa'al qa'asau fa idza hiya subhanum mubin. Wa nazayatu fa idza hiya bid'un napa? Lah karena peralihan ke ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu. Ini yang salah paham ini. Karena peralihan ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu, itu wis dadi janjine pangeran, sebuah ayat yang dipaksakan itu tidak akan menjadikan iman. Sebab itu ketika Fir'aun menyaksikan langsung fa'al qaum Musa asau fa idza hiya subhanum mungkin ketika tongkat benar-benar jadi ular besar, Fir'aun ya tetap tidak iman. Ketika wana za'aya dawu fa idza hiya baidu linadirin, ya Fir'aun tetap tidak. Karena itu tadi peralihan ke tema sihir itu sudah akal-akalan, rekayasa Fir'aun nutup-nutupi kalah argumentasi ilmiah bahwa dia benar-benar tidak Tuhan. Makanya mungkin kapan-kapan nak ngaji sing pas ayat niku, nggih pas ayat napa? Mungkin tampil katakan nggih wan niku nak rasis nemlikur jus pinten sing cerita bahwa qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Semenjak itu Fir'aun marah terus muni qa inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamat. Paham? Sebab itu ketika Fir'aun minta aneh-aneh tentang ayat yang aneh-aneh, kados tongkat menjadi ular dan sebagainya, itu tidak akan menjadi iman. Allah itu punya sunnah, ya. Allah punya sunnah kalau ayat itu direkayasa, itu tidak akan menjadikan iman. Ini sing disebut tenggene Quran, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Ini ini. Ayat yang diminta-minta yang aneh-aneh itu tidak akan menjadikan iman. Karena cara Allah tenggene surat Isra napa surat Kahfi diterangkan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Wa ataina samudan naqatan syuratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Ngendikane Allah, setiap ayat kebesaranku dan diminta sesuai selera manusia, maka itu hanya bukti bahwa aku akan ingin menyiksa. Misalnya kasus kulo seorang mukmin percaya nak Nabi Muhammad nabi, dadak ngenteni nak Nabi Muhammad itu watu jadi emas, ngenteni nak Nabi Muhammad itu nyulap gunung Safa Marwah jadi. Andai kan itu terjadi, itu tidak akan menjadikan iman. Kenapa Allah punya tradisi begitu? Ngendikane ulama-ulama tafsir, ketika gunung menjadi emas, ketika tongkat menjadi ular, dan itu dikagumi oleh manusia, itu hanya karena manusia melihat itu spektakuler, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah kalau masalahnya itu dianggap satu kemampuan di luar kemampuan manusia, mestinya menciptakan langit bumi juga di luar kemampuan manusia, menciptakan burung juga di luar kemampuan manusia, bahkan menciptakan diri kamu sendiri juga di luar kemampuan kita sendiri. Kita wujud bukan kehendak kita mati juga bukan kehendak. Sebab itu Allah duka ngendikan wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun waqtila fil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i rizqin fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya. Ternyata ayat-ayat yang dihitung Allah itu wujud kita ya di luar kemampuan kita. Ada burung ya di luar kemampuan kita. Penciptaan matahari langit juga di luar kemampuan kita. Harusnya itu sudah cukup sebagai ayat Allah. Kita tidak usah boleh ayat-ayat sing rekayasa cara berpikir kita. Ya, kita tidak usah cari-cari ayat yang menurut rekayasa pemikiran kita bahwa seorang nabi kudu duwe mukjizat tongkat jadi ulo. Nabi Muhammad dituntut Mekah jadi emas, Gunung Safa Marwah jadi
Akhirnya Allah tersinggung. Karena cara Allah tanpa itu pun sudah sangat banyak bukti-bukti kekuasaan. Kalau baleni. Makanya menjadi naif ketika tanya ayat-ayat yang aneh-aneh menjadi naif. Nak tongkat jadi ulo gak masuk akal itu kan hanya karena kita tidak mampu menciptakan tongkat jadi ulo. Ya sama kita juga gak mampu menciptakan langit, kita juga gak mampu menciptakan bumi. Sama kita juga tidak mampu menciptakan Tapi kenapa yang langit bumi tidak menjadi ayat, yang terima tongkat jadi ulo jadi ayat? Betapa naifnya cara berpikir demikian, paham ya? Betapa naifnya cara berpikir demikian. Sebab itu tenggiri surat Baqarah diterangno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan. Yang disebut ayat di situ ya yang kita lihat tiap hari, bahwa penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, hembusan angin itu semua sudah menjadi ayat. Di situ sudah ada disebutkan ayat-ayat yang spektakuler kayak inqilabu atau subhanan, bahwa ayat itu tidak ada ayat-ayat yang spektakuler. Ya malah ketika Abu Yazid Al-Bustami, andai kan aku melihat surga, andai kan aku ketemu Nabi Fir, andai kan aku melihat arat, mazada dari ala imani, bahwa itu tidak menambah imanku sama sekali. Karena dengan atau tanpa menyaksikan itu semua yang saya saksikan sekarang sudah lebih dari cukup. Paham ya? Bahwa mulai balik ini. Sebab itu dawai Abu Yazid Al-Bustami, andai kan saya melihat surga neraka, andai kan saya melihat aras, melihat apa saja, itu tidak menambah iman saya. Karena apa yang saya saksikan sekarang sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa hanya saya seorang manusia dan Allah adalah zat yang luar biasa yang terjadi. Mungkin tak kulon perasaan kulon itu mau ngerti langit bumi, ngerti alam budi mawon ya tidak tambah iman kita. Alam yang sudah kita saksikan ini sudah sangat cukup untuk mengatakan bahwa kita benar-benar tidak siapa-siapa, bahwa anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa hanya Allah yang maha. Karena bandingannya sama. Kue delok kenikmatan surga yang luar biasa, ujung-ujungnya kamu akan berdecak kagum, saya tidak akan mampu menciptakan. Sama sekarang kamu akan langit bumi, melihat langit bumi, kamu juga akan mengatakan saya tidak bisa menciptakan. Kowe kok delok kedahsyatan rokok kowe ngerti, wah aku ora iso gawe rokok kok panas ngono. Ya sama kita sekarang tidak bisa menciptakan sesuatu yang sedahsyat. Nah ini yang sesuai dawuh Allah, ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwa kejadian yang terjadi di alam raya ini sebagai pelajaran, sebagai iktibar bahwa li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in. Paham ya? Ini bersamaan sambung. Kenapa? Ya, kenapa Fir'aun tidak iman saat melihat asa Musa subhanahu tongkat menjadi ular? Karena permintaan ayat yang aneh-aneh begini itu bukti dari awal sudah rekayasa. Sama seperti kaumnya Nabi Soleh minta supaya ada unta yang keluar dari bebatuan biar kelihatan dahsyat. Akhirnya Allah nuruti wa atena tamu dan tamu siratan fadzalamu. Ketika dituruti mereka pun tidak iman. Ya, kenapa? Karena minta aneh-aneh ini sudah bukti ta'anut, bukti brengket. Cara wong Jawa, jo aneh-aneh bukti brengket. Jika wong kawin ngoten lho. Hampir esuk rambut sediakno kopi jam itu tepat. Wabek tempe gorengan. Kowe berarti ra sayang aku. Jo aneh-aneh itu berarti rapati seneng. Wong jo aneh-aneh itu bukti rapati napa? Nak wong seneng bukan ya apik ora ya. Ngono kok repot. Jadi ya itu makanya itu logika yang dipakai Quran, yang dipakai Tuhan tentang menganalisa manusia kerja itu aneh-aneh. Iku bukti rapati seneng. Padahal untuk senang Allah itu sesuatu yang mudah karena Dia Tuhan kita, Dia menciptakan kita, Dia yang menjadi kebutuhan kita. Jadi untuk mencintai Allah gak butuh aneh-aneh. Kayak pulau misalnya keramat, pulau ditawani keramat pengiran, itu pengen keramat orang. Cara pulau nggak keramat yang, soal buatan gitu. Wong pulau keramat kita tetap pengiran jenengan, buatan keramat dia pengirannya tetap. Orang yang seneng keramat atau seneng keramat, gitu biasa mau keramat ya begitu, ya begitu. Pulau seneng pokoknya jenengan tetap pengiran, kalau tetap pulau. Mulai wiridane ngomong hakikat disi ilahi anta wa ana ya Allah. Menurut kita tahu wiridan ya Allah anta wa ana wa ana itu sebab klimaks gitu. Tapi kan nggak paham kenapa wiridannya kok anta wa ana gitu.
Wiridan anta wa ana no. Wiridan Abdul Qadir Ilahi anta azizun bis sama. Anta wahidun bis sama wa ana wahidun. Ya itu begitu. Karena semua kejadian yang aneh-aneh yang menurut rekayasa kita ternyata hanya paksaan rekayasa kita. Tanpa kejadian yang aneh-aneh itu pun kita sudah menyaksikan betapa lemahnya kita. Mewujud kita tidak kehendak kita. Kita mati juga tidak kehendak kita. Dengan bukti-bukti itu harusnya sudah cukup. Kalau kita harus bertauhid, harus bersujud, harus bertasbih, bertahmid. Gak usah ngenteni ana tongkat dadi ulo, gak usah ngenteni duwe setambul, gak usah ngenteni di klambi onto kusuma. Kalau nanti saat ini tersangka atau dituduh atau dianggap membuat terserah istilah jenengan nganggo dianggap duwe ngoten niku sing golek iki kuat. Kulo tukune ge sak miliar kulo tulis gede aku kulo dari klambi onto kusuma dari pewaris tahta. Dari aku nak duwe tak kekno rasa tuku. Lha nek wis nganggo apa terus ramati. Hebatnya tembun rebutan di setambul dengan buatan catat pulau. Nah, teman catat dari rezekinya dia monggo urusan rezeki tapi orang urusan iman. Lo kalau sering ditakoki ya. Lo Gus jenengan nanti ngoten tiang ngoten buatan gede. Lo nak dimani aku gede tapi nak urusan rezeki. Wong mangane kok kono. Kan. Namun ngoten kan kudu toleransi lho. Sesama kiai kan harus saling menghormati. Tak jane kita sadar nak adol setambul atau kan bener jelas. Lah nek dene yakin niku mandi mari rezekine jembar lha apa dite kowe disimpen rezekine jembar dhewe. Nganti didol dene butuh duwe. Lah nek iku ndadekno rezekine jembar lha apa didol mesti malah disimpen. Mane kula anggere dijajahi wah nak jenengan gedhe iki rezekine jembar terus ngaten-ngaten. Mun tak piambak rezekine jenengan jembar. Oh dene rezekine ra jembar. Ya kalau gitu memang nice sebetulnya ya. Artinya dari segi tauhid itu masalah. Sama delok tengene cerita-cerita Abu Yazid Al-Bustami orang-orang sudah sampai ilmu hakikat itu begitu. Ya Allah, andai kan saya melihatlah aras, melihat apa saja itu tidak menambah iman saya. Karena yang saya saksikan sekarang, sudah cukup, sangat cukup untuk mengikrarkan kami annaka ala kulli syai'in bahwa engkau adalah Tuhan. Nah sama tak kok, aku kan makom dulu, kan dipanjang kudu begitu, senang kok makom-makoman. Memang begitu. Ya itu tadi, ketika Fir'aun dengan logika ilmiah sudah kalah, dia beralih ke logika yang rekayasa. Itu temanya menjadi tema klenik, sahara, tukang si. Sama seperti Nabi Muhammad. Ketika logika bahwa Muhammad harus dibenarkan, mereka kalah. Kemudian pakai rekayasa aneh-aneh. Paling gak ngene lho, mat bukti nak kowe nabi ya kok kowe miber ning langit, engko terus mulai digandeng pangeran, terus pangerane maklumatno nak kowe nah. Aw ta'tiya billahi wal malaikati napa? Kok bisa. Jadi ngaku pangeran sumbet mat terus teko baris mbek pangeran mbek malaikat terus diumumno di maklumat. Terus rekayasa aw ta'tiya billahi wal malaikati napa? Kok bila. Aw yakuna lakabetum min zukhrufin aw tarqafis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban nak. Ini lemah sing lapangan diseni wong akeh kowe muiber. Muiber ilang terus teko nggo kertas, nah kertas iki ana mandat nak kowe ora tuh. Wis jadi aneh-aneh. Akhirnya pangeran mari Nabi kul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasul. Semua aneh-aneh kok. Nek nek dadi kiai diteror umat ora usah grogi. Jadi jenengan dongane mandi, cupi dongane kula ngeten ora usah. Mandi ra urusan. Kula mboten nggih kula niku terkenal pit sepundi mau mboten urusan. Darani wali, cek nabi, cek ulama, pokoke urusan pangeran kudu mbok sembah sama kompensasi. Wong seneng pangeran nek jalukane aneh. Wong seneng pangeran gampang. Roh kekuasaan Allah dengan bukti sangat gampang. Kenapa kita bukti yang aneh-aneh? Lah nek wis njaluk aneh-aneh itu mesti parek ada. Nggih. Ngendikane ulama nek wis njaluk aneh-aneh itu mesti parek kalian napa? Ada. Ya dadi dawuhe pangeran ayate Allah sing wis dijaluk aneh-aneh itu mesti parek be ada. Ini sing disebut wa ma nursilu bil ayati illa tasbih. Satu ayat sing wis aneh-aneh itu hanya untuk peringatan. Jadi Allah kok nggawe peringatan. Jadi artinya ngeten. Saat tongkate Nabi Musa itu dadi ulo, saat Nabi Soleh ngetokno unta apa watu, itu bukti bahwa Allah akan menghendaki azab. Wa ma nursil bil ayati illa
takwifah. Karena permintaan aneh-aneh harus dituruti dan mereka tetap tidak toh harusnya mereka sudah iman dengan tanpa itu semua. Mergo anane langit bumi kabeh wis bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Iki jenenge wa ma nursilu bil ayati illa tahwil. Dimangke jenengan pelajari malih teng ayat wa ma ana an nursila bil ayati illa angkat dzabihal awal. Wa atayna samudan naqatan musyratan fadulamu dia wa ma nursilu bil ayati illa tahwil. Mun kula terusaken. Qala Fir'aun. Qala ngucap sapa Fir'aun. Amantum bihi qabla an adzana lakum. Amantum ana ta percaya sira kabeh, iman sira kabeh, bitahqiqil hamzatin wa ibdalisan yati alif. Bihi kelawan Musa. Kowe iku percaya saiki mbek Musa qabla an adzana dalam sedurunge yen to ngekeki weruh ingsun, ana yang ingsun laku maring sira kabeh. Inna hadza satamni iki Allah dirupane perkara sonak tumuhu kang agawe sira kabeh. Hu ing hadza. Iku lamak proyektine mok rekayasa. Makar tumuhu kang gawe rekayasa sira kabeh hu ing ikhlas makar fil Madinah ing dalam kota. Mergo itu priju supaya musir sira kabeh mendatang ikhlas Madinah ahla ing penduduke Madinah. Barang konten sihir dimenangkan oleh Nabi Musa, tukang-tukang sihir iman be Nabi Musa. Fir'aun ra kurang pasal. Lho kok ujug-ujug iman mbek Musa, jangan-jangan kalian bersekong kalau untuk mengkudeta kami. Jadi sangka logika kebenaran menjadi logika sosial politik. Ujug-ujug kok bersekong. Inna dalam makrum makartumum fil Madinah. Fir'aun ora beto. Saya penduduk Madinah bahwa persengkongkolan ini untuk mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Itu krijuminha apa? Allah. Repot. Nyai pas-pasanan dari golek pengaruh, repot. Karena logika politik gak ono ba. Ramah besongko jadi ngerayu, ora ono ba. Ramah ben juga dari golek utangan. Ya logika sudon ora ono. Gak ramah dari berduduk, ramah dari ngerayu kan repot. Mulai riyen nggih ngoten niku, satu logika kebenaran itu mudah dibelokkan oleh logika sosial napa? Mun tuwa tradisi ngoten niku. Jadi nak lagi senang kiai sing pinter sapa niku nyonak ra ulama. Mun lagi ra seneng ulama dari perselingkuhan kekuasaan dan agama. Wah juga bahasane sing ekstrem. Mulai kok ora ono bare ngoten niku. Lan dadi kiai ra sati lor, kula iki damai-damai mah ora urusan terus. Damai-damai mah pun kuno ya itu tadi. Mulai dulu itu ada tradisi logika kebenaran gitu. Logika kebenaran kemudian dibunuh oleh logika sosial apa? Makanya kalau sampai nanti belajar Quran tamat, hatam, itu begitu. Ceritanya para nabi dulu itu pakai hujah ilmiah semua, pakai argumentasi ilmiah semua. Lalu berubah menjadi logika kekuasaan, logika saling curiga, kayak ini. Ketika adu ilmiah, Fir'aun kalah, nggak mau ngakui. Sekarang ada adu ilmu klenik. Adu ilmu klenik dituruti Nabi Musa kalah, dia mau ngakoni. Jadi inna hadza la makrum makartumu fil Madinah litukhruju minha. Nah, tukang-tukang sihir ujuk-ujuk iman ke Musa, jangan-jangan dari awalnya sudah bersekong. Ini sebagian ayat malah lebih jelas lagi. Jangan-jangan ini innahu la kabirukumul ladzi allamakumus sihr. Jangan-jangan kayak bebong lawan Musa akal-akalan kok dari awal dibeli Musa gurum. Innahu la kabirukumul ladzi allamakumus sihr. Nggak repot, jadi ngajak adu kekuatan. Saya ini didu tenan dari mereka. Ya repot, ini mau jadi wong ramah, ramah dari kayu, payah. Jadi kalau kiai juga kiai kelas, bareng harus dijadi matematik meraih kelas. Urusan politik, urusan itu kan repot, mun repot ngoten. Inna hadza tak temniki ulama kronektine satu rekayasa. Makar tumuhu kang reka daya sira ing makar fil Madinah ing dalam kota. Litu priju supaya musir sira kabeh minha saking Madinah alha ing penduduk Madinah. Fato fata'lamu namo kok bakal ngerti sira kabeh. Maing perkara yana lukum kang merkoleno apa makum ing sira kabeh minisange. Barang wis pola kalah, akhire Fir'aun nganggo logika kekuasaan, logika otoriter. La uqat ti annae dadi pun klasik, berkekuasaan kalah wis nganggo logika kekerasan. La uqat ti annae ini bakal ngetok ingsun aidiakum ing tangan-tangan sira kabeh.
Wa arjulakum lan sikil-sikil sira kabeh. Min khilafin hale selang-seling. Maksudnya tangan sitok, sikil sitok. Ayata kulli wahidin al-yumna wa rijlihil isra. Ya tangane diketok sing tengen ya sikile napa? Daripada debat kok repot. Bedil wonten mawon. Mulai riyen ngoten logika kekuasaan kalah ilmiah ya menang bedil kok repot. Semalah usalikan aku monggo langsung nyalip ingsun kuming sira kabeh asmaina halis sekabia. Sekolah padha matur sapa Saharatul Fir'aun. Tapi karena mereka sudah iman, qalu padha matur sapa Saharatul Fir'aun, inna ila rabbina munqalibun. Ini sing perlu ditiru ini. Inna tak temne kita ila rabbina maring pangeran kita munqalibun bakal bali kabeh. Sering diancam pe dipateni jape enak. Mbok pateni ra mbok pateni kula nggih mesti mati. Ijos tenan. Iki maksudnya. Jadi diancam pe dipateni jape enak. Jenengan pateni ora kula lah tetep mesti mati. Inna ila rabbina. Terus saking sufi nek istilah ora kok mati. Ila rabbina. Pada akhirnya kula menen balik teng pangeran kita. Jadi malah merasa asik karena merasa itu ila rabbina menuju Tuhan. Bapak pateni ra bapak pateni di buro tetep mati. Akhirnya iki diancam ki damai-damai mawon dalan kenal. Ada semua tadi penjara ya loro. Repot. Ada dia orang tanam zakat wis mati, makanya wis sering susah ya orang nobar. Kalau pada ngucap sapa Saharatul Fir'aun, inna sak temne kita ila rabbina maring pangeran kita badha mautina. Sausé mati kita bi ayi wajin lan endine cara kana tinempo maut. Kula piye wae nganggo cara apapun dengan model apapun pada akhirnya nggih mati. Mung kali guna bali kabeh rojiuna tegese bali kabeh fil akhirat ing dalem akhirat. Wa ma tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Wa ma tangkimu lan orang ingkari sira Fir'aun. Tungki tegese orang ingkari sira Fir'aun minna sang kowe iku ora engkar mbek kita, cara berpikir kita illa an amanna, kecuali karena ente iman sapa kita bi ayat Rabbina kelawan ayat-ayate pangeran kita. Jamane kowe nyiksa aku gak mergo gak ngakoni nek kowe pangeran, amun tok masalah. Lama jana semangsane teko apa ayat nek kita. Rabbana do pangeran kita afri kula aturi ngesokno panjenengan. Alena ing atase kita, jenengan tokno sobron ing sabaran, sokno ditumpahkan dituangkan. Rabbana do pangeran kita Afril aturi nuwangno panjenengan alena ing atase kita sobron ing kesabaran. Inda fi lima nalikane nglakoni perkara tuwa itu kang ngancam sira Fir'aun ing mabina lan kita. Li Allah narji'a supaya ora bali kita kufaron hale kafir-kafir. Wa tawaffana lan kula aturi mateni panjenengan nek kita muslimin hale Islam. Jadi tidak memohon ke Fir'aun supaya napa diampuni atau apa, tapi langsung ngendikan Rabbana afril alena napa. Ini menunjukkan bahwa iman mereka sudah sejati betul. Ketika mau dihukum mati oleh Fir'aun, tidak mengajukan supaya Fir'aun mengampuni, tapi ngendikan Rabbana afril alina apa? Bahwa itu sudah mukmin sejati betul ya Allah. Paringana sabar wa ta'afana muslim. Lane ekstremis semua jalur kreasi ini sirik. Nyawa aja menungso ya. Nabe setuju sama ya cerita ilmiah. Jadi orang jaluk napa pengampunan ke Fir'aun tapi Rabbana afril alina napa. Jadi cerita logika politik meneh. Wa qala al-mala'u lan ngucap sapa al-mala'u tokoh min kaum Fir'aun. Nyempun di logika politik Mas. Atadzaru Musa wa qaumahu yufsidu napa? Bilang. Piye to on Fir'aun? Musa kok ben ugal-ugalan iku ben iso menghancurkan kekuasaane sampeyan. Wa qala lan ngucap sapa al-mala'u sapa kelompok min kaum Fir'aun saking kaum Fir'aun lagu mari Fir'aun. Diprovokasi, Fir'aun diprovokasi, dikipas-kipasi. Atadzaru ana to ngembarno sira tatruku te sing ngembarno sira Musa ing Musa wa kaum lan pengikute Musa. Mosok ngene-ngene wae bar pentas dingin-dingin saja. Mbok dibantai to apa? Mergo itu fil ard. Mereka itu potensi meruntuhkan kekuasaan ki. Mau pentas-pentas kok piye? Lius itu supaya merusak sapa Musa wa kaum fil ard ing dalem bumi. Bidoai kelawan aja ila mukhalafati kamaring menentang sira. Wa daru kalan tinggal sapa Musa ka ing sira wa alihata kalan kepangeranan ira utawa lan pangeran-pangeran sira wa kana lan ana sapa Fir'aun sona aku gawe sapa Fir'aun lagu maring aliha asnaman ing pira-pira berhala siwaran kang cilik-cilik
Ya buduna kang padha nyembah sapa kaum Fir'aun ha ing asnam. Maka lan ngucap sapa Fir'aun ana rabbukum wa rabbuha. Ana ta ingsun rabbukum pangeran sira kabeh wa rabbuha lan pangerane asnam. Walidalan karena hari iki kala ngucap sapa Fir'aun ana rabbukum ala ta ingsun pangeran sira kabeh ala ingkang iku. Sekolah ngucap sapa Fir'aun ini wow, dari logika kebenaran menjadi logika sosial politik. Mosok Fir'aun berpentas kalah kok dingin-dingin. Harusnya ya kamu bantai. Kalau tidak kamu bantai, mereka berpotensi merusak tatanan yang kamu bangun. Kok kowe ora dianggap pangeran, kerajaan yo hilang. Jadi urusan Musa bener ta ora dibahas. Paham ya? Mestinya kan dibahas Musa bener ta ora. Ora dibahas ngono. Musa berpotensi merusak kerajaannya sampeyan. Jadi sudah pakai logika sosial politik. Akhirnya dia kolang ucap sapa Fir'aun sanuqatilu abna'ahum wa nastahina wa sanukat itu bakal mateni ingsun ditasdid wa tasdid abna'ahum ing pira-pira anak-anake Bani Israil al-mauludin kang dilahirno kabeh. Wa nastahyilan ngembarno urip membiarkan hidup kita nastahyi sing ngembarno kita nisaum ing wadon-wadone Bani Israil. Tapi lina kaya oleh nglakoni kita bihim lan Bani Israil ning koblus sang sedurunge iki. Wa lan satemene kita kok sak dhuwure Bani Israil kok diruna iki kuwasa kabeh. Eko diruna iki kuwasa kabeh. Akhirnya ana pemberantasan wonten napa pembunuhan, wonten genosid, wonten pembunuhan massal. Fa'alu mongko padha nglakoni sapa kaum Fir'aun. Fa'alu mongko padha nglakoni sapa tentarane Fir'aun bihim lan Bani Israil dari kae mengkono-mengkono pembunuhan massal. Akhirnya pembantian wonten pembantian massal. Fasaka mongko wadul sapa Bani Israil sapa Bani Israil. Mun saat ana pembantian massal Nabi Musa matur teng kaume, kala ngekeki saran to dawuh sapa Musa li kaum maring kaume Musa. Istainu billahi wasbiru. Istainu jaluk tulung sira kabeh billahi lan apa wasbiru lan sabar sira kabeh ala azabum ing atase pilarane Fir'aun. Innal arda lillah, sak temene bumi ku lillahi kagungane Allah. Yurituha may yasha'u min ibad. Yuritu marisna sapa Allah ing ardu. Yu'tiha tegese maringna sapa Allah ing ardu man ing wong ya sa'u kang ngersakna sapa Allah ing man ini badi sange kawulane Allah wal akibatu utawi akibat utawi pungkasan al mahmudatu kang den puji lil muttaqina kedue wong sing takwa kabeh Allah ing Allah. Kalau padha matur sapa kaum Musa. Jadi ketika ada pembantaian massal jare Nabi Musa ngomong nang kaume ngendikan nang kaume kowe sing sabar. Masih Fir'aun ku jadu kok kaya apa kabeh kekuasaan ing tangane Allah. Iso wae sing marisi bumi ora tapi kowe, tapi kalian. Jadi kamane Nabi Musa ngeki semangat, bisa saja Fir'aun itu kalah. Kita harus tetap melawan, jangan menyerah. Karena innal arda napa? Lillah. Jabe kaum Nabi Musa enak. Qalu udina min qabli an ta'tiyana badi marwa. Kita perang ya lara kabeh kira-kira ya kena pedang, ora perang ya lara kabeh mergo dituthuk. Jadi logika sederhana. Udina den siksa kita min qabli an ta'tiyana. Zaman rengene jenengan revolusi nggih kula mun lara. Sakwise wonten jenengan nggih pun padha-padha lara revolusi ada kemungkinan ada perubahan. Panggil padha-padha lara atau lara revolusi ada kemungkinan perubahan. Lah anak nyerah kan diperbudak abadi. Paham ya sama seperti kita. Kowe dadi wong nganggur ya lara, ikhtiar ya lara. Padha-padha lara atau ikhtiar sawangane kapan-kapan kasil. Lah nek nganggur sama blesak. Kalau duwe guru nakalan, jadi cara berpikir gimana? Duwe santri sithik lara, padha-padha lara kok akeh rame-rame. Artinya ya sama, logika hidup itu kan sama. Mengenai wong waya logikane ngono, sitok ya judes, papat ya judes, atau papat. Nah logikane wong ra waya, sitok ya rumah tane angel apa meneh? Nah ya terserah sampeyan cara kami Nabi Musa terserah. Nah ini kumpul tiyang nggih ngoten. Nek digeman kancanan wong medhit, kancanan wong medhit ya lara, wong lomo ya lara, atau kancanan wong lomo, ana enake. Jadi nak wong nakal lho kan bojo elek ya makani ayu makani lewat. Ya ada sing ayu, ada logika nakal. Ya tapi masalahnya sing ayu ra kriso. Itu kali partai kan ngoten. Sing gede ya partai politik, cilik ya politik. Atau milih sing gede. Tapi timbang sing gede blesek ra apa atau sing cilik ora blesek.
Mereka ning gede anak buah, sing cilik dadi ketu. Repot, namun jadi sudah tua, satu logika kebenaran kemudian dibunuh oleh logika sosial apa? Itu tua sekali tradisi. Dari tema ketuhanan yang ansih, yang bersih, kemudian tahu-tahu menjelma jadi tema-tema kekuasaan. Dan teman ngerti, dan ini bisorikil Quran. Urut-urutan cerita ini bisorikil Quran. Tidak cerita mufassir, tidak cerita tafsirnya, tapi ceritanya Quran. Kalau cerita mufassirnya kan ya bisa secara ilmu hadis atau ilmu al-jarh wa ta'dil, ya ilmu-ilmu kritisi hadis, para kritikus hadis bisa saja cerita itu Israiliyah atau hadis-hadis maudhu gitu. Tapi ini enggak bisorikil Quran. Jadi kalau versi tafsirnya kadang kan istilahnya kadang ada berbau-bau apa? Israiliyat. Kalau dalam ilmu-ilmu detail hadis yang dikenal namanya ilmu jarhi apa? Wata'dil. Tapi tidak ada itu, memang murni bisorikil. Wong dari logika mencari Tuhan, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala lil mala'i haulahu ala tas. Fir'aun masih dingin ketika Musa ditanya, "Kamu punya Tuhan, itu Tuhan siapa?" Ya yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih dingin. Ngene nek urusan bumi aku bendina ngokam aku ora tau ora pangeran. Nek urusan ning langit kok sik tak ngongkon arsitekturku tak kono bangun piramida. Mau tak munggah pengen ketemu pangeran. Jadi Fir'aun rasional. Fa'ukit liyaha man faj'ali alatini sor. Fa'ukit liyaha man alatini faj'ali sorka. La'ali attali'u ila ilahi nawa. Jadi Fir'aun tangi sombongnya. Cek ngene nak pangeranan dari pangerane langit Bu. Soal urusan bumi aku dina mlokam aku atau ketemu pangeran. Jadi pangeran ya aku. Soal ning langit kemungkinan ning langit sok tak ngongkon arsitekturku tak kon bangun piramida mau tak munggah tak kenalan mbek napa? Pangeran. Mane baru kaya piramida Mesir, baru kaya Firaun. Baru kaya Firaun kepen ketemu napa? Pangeran. Nah, Musa ora beto, logika iki kok gak mandi. Akhirnya nganggo jurus sing mengerani buyutem. Sing mengerani napa? Buyutem. Nah, ndekne pangeran buyute ra duwe pangeran. Lah nek padha-padha pangeran, Firaun timo pangeran bini. Akhirnya ya Fir'aun ngamuk, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum apa? Oh jaidan. Loh mestinya tema ilmiah ini selesai di sini bahwa benar-benar secara ilmiah Fir'aun tidak tuh. Nah, akhirnya malah tema dirubah. Lagu itu kejadukan apa? Wani nantang aku terus ganti pasang, ganti apa? Itu kali misalnya kalau dia ngalim terus ditantang jajal lagu hijab, kok terus ganti pasar, waduh. Urusan ngalim tidak atur apa? Iya, Pak Armando. Ya repot, terus tidak adu gede. Ya ora paham, lho kene urusan hukum terus tidak adu. Terus adu muteh, terus adu potong rokok, wae repot ora piwak ganti napa? Pasang. Ya ora sambung. Nah untung kene dibidungi pengen. Sambung ora sambung. Ini pun kuno ya, tradisi logika gitu itu sudah kuno ya. Tapi kuno lah nak diulang ora kalau pada matur sapa kamu Musa udina dan larani kita mingkot beli antak tiana sedurunge yang teko sira Musa nak ing kita wa mimba di madita lan tak usih teko panjenengan nak ing kita zaman jenengan dereng rawuh kula disiksa mergo ning penjara diberbu sakniki jenengan rawuh kula dibebasno karena dianggap balane jenengan ape revolusi ya disik padha-padha disiksa maju wae revolusi. Jabe Nabi Musa kala dawuh sapa Musa asar hukum ayuh likan apa? Aduh. Asa muga-muga sapa rabbukum. Asa teng Quran maknane niku taruhi. Asa muga-muga rabbukum sapa pangeran sira kabeh ayuh lika yen tong rusak sapa rabbukum aduwakum ing musuh sira kabeh. Saya berharap semoga Allah merusak musuh kalian, membunuh musuh kalian. Gini kok akhirnya Musa Fir'aun tenggelam teng laut merah. Ini akhirnya walhasil kalah. Wa yastakhlifakum. Nah ini pentingnya jadi nabi. Sakwise Fir'aun iku kasih niku tenggelam tenggene laut merah. Ora kok masalah selesai. Iso wae diganti dolim kowe. Mulane wae taklifakum lan ngangkat khalifah sapa wa kum ing sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Sakwise Fir'aun keok sing dadi khalifah sing dadi pemimpin kowe. Tapi ora terus bebas audit, bebas perkara ndak bayang juro. Mongko ningali sapa wa kefa tak malun hale kaya apa kowe berbuat sira kabeh.
Fir'aun nak kalah sing pemimpin kuwe tapi ora kok terus bebas pulsa bebas prak mboten diaudit pangeran nak layak disiksa bisa tenan akhirnya Bani Israil tahu dia mimpin dibeli kurang akhirnya disiksa bisa malah ini ayat menunjukkan bahwa Nabi Musa itu benar-benar Nabi ketika Fir'aun rusak ikut kue jadi khalifah tapi bukan berarti selesai fayang guru kayak fatah nanti mana jadi kiai hati-hati kadang kiai sing ora bernasab ke dia bagi nasab jadi putune baiki jebule jadi sekuler jadi bid'ah tapi kue nak jadi kiai orang begitu sama apa nak kue jadi kiai yang tidak bernasab apa kemudian selesai sama-sama menghadapi hisab kadang kan kita misalnya kecewa misalnya kiai gede udah salah apa nak kiai cilik orang tak jadi anak kiai gede jebule kurang ajar apa anak kiai cilik orang kurang ya sama. Ini peringatannya Nabi Musa. Saat Fir'aun kurang ajar di sisi pangeran, apa kena jadi khalifah terus gak kurang? Sebab itu saat kue jadi khalifah, eling tetap bayang biro kayak patah maklum bahwa kamu ya tetap dalam pengawasan Tuhan. Dulu ketika kita tidak puasa sama sekali, hampir semua penguasa di Indonesia tidak santri, kita wah, orang Indonesia orang dipimpin kabinet rojo royo. Kalau saya dipimpin santri kita juga rawan tak? Nggak ada yang ketangkep di partai Islam. Nah, itu kan ya itu begitu karena memang masalah itu bukan berarti selesai. Saya mundur kayak apa? Sama. Wastakhlifakum lan ngangkat khalifah sapa Allah kum ing sira kabeh. Tapi sausé diangkat dadi khalifah, saya mundur. Mongko nali sapa Allah kayak khalifah kaya apa tak malu nang lakoni sira kabeh fiha ing dalam khalifah. Maksudnya kowe bener ta ora? Nak bener ya diganjar, nak salah ya disiksa. In ahsantum napa? Li anfusikum wa in asatum napa? Salah. Walau kata nalan teman-teman nyeksa sapa ingsun ala Fir'auna ing pengikut Fir'aun atau kelompok Fir'aun. Di sini nak kelawan patek kulit. Bil kufti tegese kelawan patek kulit. Wa nafsin kekurangan minat samarat sange pira-pira buah-buahan. La'alahum supaya utawa menawa sapa kaum Fir'aun ya zakaru gelem eling sapa kaum Fir'aun. Kata itu nanti saya belum eling sopo kamu Fir'aun payung minu nama kau belum iman sopo kamu Fir'aun. Mestinya diberi ujian supaya iman, tapi mereka sudah punya logikanya gini nih. Faidah jaat humul hasanatu qalu lana hadi. Faidah jaat mongko nalikane teko ing kaum Fir'aun apa al hasanatu apa kebaikan. Ail khosku tegese kemaharjan walina lan kekayaan. Qalu mongko padha ngucap sopo kaum Fir'aun lana hadi, mak kita layak mendapatkan itu. Nastahik kuat, lalu tetap terjadi kita hadhi utawi lah hasanah. Nastahiku tegese berhai kita ing hasanah. Walam yaskurulan ora padha syukur sapa kaum Fir'aun alih ing atase hasanah. Nak duwe lagi akeh dari hasil kerja keras. Nah, tapi nak lagi rezeki seret dari salah tangga, ali salah madhepe omah macam-macam. Iku piye karepe. Tenang saurip ngoten. Wa in tusibhum sayi'atu yaqtayaru bi musamam. Wa intusib hum lamun mekenani hum ing kaum Fir'aun apa sayi'atun apa kaelean jadabun tegese patik wa bala lan bala. Ya tayaru mongko berpikiran jelek atau berprasangka jelek tatoyur sapa kaum Fir'aun ya tasam. Tegese nganggep elek sapa kaum Fir'aun di Musa lan Musa wa manan wong ma'ruf kang sertane Musa minal mukminin. Saking pira-pira wong mukmin. Nah lagi sial muni gara-gara Musa yang bawa musibah. Manusa pembawa sial. Ala innama ta'iruhum innallaha. Ala ini ngo inama to iru ma mestine te cara berpikir wong akeh sumuhum tegese pikirane wong akeh sing elek iku indawa iku ana ing kersane Allah. Maksudnya mestine ora usah begitu, kabeh keputusan ning Allah. Ya tihim nakana sapa Allah ing wong akeh iki kelawan ikilah to iru. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Walakin aktsarahum tetapi ne uti akeh wong akeh la ya'lamun ora ngerti sapa wong akeh. Annama sakjane perkara isibuhum kang mekenani sapa magum ing wong akeh min inti sanging kersane Allah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum Fir'aun li Musa maring Musa. Marna ta'tina bihi min ayati litasharana biya fama nahnu laka bimu'minin. Marna ta'tina sumangsane nekakno sira Musa na ing kita bihi kelan min ayatin sang siji ayat. Litasharana iku paling supaya nyihir sira Musa na ing kita biya kelan ayat. Fama nahnu laka bimu'minin. Mongko ora ana utahe kita laka maring sira Musa bimu'minin kelan wong sing iman kabeh. Pada among komasukna sapa Musa alih ing atase kaum Fir'aun. Farsalna mongko ngutus sapa ingsun alihim melarat ing atase kaum Fir'aun atufana ing tufan. Wa wa tufan sing darani tufan iku napa? Maun iku banyu.
Dakola kang manjing apa mak buyutahum ing omahe bani napa kaum Fir'aun. Wa wasala lan tumeka apa mak ila khuluqil jalisin tumeka maring gulune wong sing mungguh kabeh sapata ayat. Jadi tenggelam sampai ke gulu. Wal jarata lan wabah walang belalang. Mulai riyen nak wabah termasuk jenisnya belalang. Fa akala zarahum wa simarhum kadalik. Ngentekno tanaman lan buah-buahan kadalik kaya mengkono-mengkono sapata ayat. Wal kumalan kumal esus niku cara sakniki kutu awwa naun minal kirot jenis kerak tadi ribuan kerak nyerang napa tanamane kaum Fir'aun fatat tabiu mongko ngentekno ngetut bureni apa kirot mataro kaul jarot ing barang sing ditinggal belalang dadi nak di wabah belalang orang tek ditambahi wabah napa kerak hasil semua tanaman dihabiskan wadofati alan pira-pira kodhok kata Pamalaat mongko ngebai apa dofatik buyu tahu ing pira-pira omahe kaum Fir'aun wa ta'amalan panganane kaum Fir'aun. Wa damalan ingsun ngirim ing getih kimiahi. Jadi airnya menjadi darah. Ayatin kimiahi ing dalam pira-pira banyune kaum Fir'aun. Ayatin halid dadi pira-pira ayat mufassalatin kang den rinci mubayyinatin kang den rinci. Fasa baru mongko padha sombong sapa kaum Fir'aun anil iman sang iman dia kelan ayat. Wa kanulan ana sapa kaum Fir'aun niku kaum mujrimina kang dosa kabeh. Walama wa qalan semangsane tumiba alih ing atase kaum Fir'aun apa arid apa siksa il azab kuwi siksa. Nek wis disiksa ngiyah-ngiyah kuapok kalu lagi padha matur sapa kaum Fir'aun ya Musa hi Musa. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Ud'u jalu sira lana maring kita rabbaka pengiran sira bima kelan perkara ahida kang wis janjeni sapa rabbaka indaka ana ing sandike sira. Mingkas fil azab disangking ngilangi siksa ana sanging kita in aman lamun iman kita la in kasyafta annarisa lamun iso buka kita lamun kosamin buka sira ana sanging kita arisa ing siksa lanuk minan naitine bakal iman kita la kamaring sira wala nur silan naitine bang lepas kita maka setane sira Bani Israil ing Bani Israil falama kasafna mongko semangsane buka sapa ingsun Allah bidoa Musa kelawan sebab dengan Nabi Musa anhum sangking kaum Fir'aun aritsa ing siksa ila ajalin maring satu tempo hum kang utawi kaum Fir'aun iku balihu sing tumeka ning siji tempo maksudnya pada satu batas yang mereka inginkan mereka sudah bebas dari azab sesuai permohonan mereka tapi tetap idza hum yang kutun idzan nalikane ngono hum utawi kaum Fir'aun yang kuduna iku melanggar sapa kaum Fir'aun yang kuduna tegese melanggar sapa kaum Fir'aun ahdarum ing perjanjiane kaum Fir'aun. Jadi ini nak wis bebas azab, mereka iman, nyatane ora iman. Wa yusiruna padha diurung sapa kaum Fir'aun ala kufrihim ing atase kafire kaum Fir'aun. Fantakom namung nyiksa sapa ingsun minggim saking kaum Fir'aun. Fa abrokna hum mongko nenggelamno ingsun hum ing Fir'aun sak balane pilyame ing dalam segara. Ail bakril milhi tegese laut sing asin. Di anahum lan sak temne kaum Fir'aun ai bisa babi anak. Kelawan sebab saat temne kaum Fir'aun iku kadhebu iku mendustakan sapa kaum Fir'aun di ayatina lan ayat-ayat kita. Wa kan lan ana sapa kaum Fir'aun anar sanging ayat. Iku ghafilina lali kabeh. Maksudnya lali kabeh sing kula terangno wau. Yang dianggap ayat nunggu sing berbau kelene. Padahal tanpa itu semua wis ana ayat-ayate napa pangeran. Wa kan lan ana sapa kaum Fir'aun anar sanging ayat ghafilina lali kabeh. Ela ayat adab baruna tegese ora padha angen-angen sapa kaum Fir'aun. Ha